Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 676-680. Tiba-tiba bertambah menjadi 1 miliar, dan Gu Chen tidak menyangka dia menjadi begitu gila. Apakah Anda benar-benar tidak menganggap uang sebagai uang? Dia menundukkan kepalanya dan melihat pesan teks di ponselnya. Dikatakan dana lebih dari 30 miliar. Faktanya, gambar ini palsu, itu hanya angka virtual yang dia simulasikan dan tulis menggunakan software, jadi ketika tuan rumah baru saja melihat dana di kartu banknya, dia terkejut sesaat. Lagi pula, dia adalah seseorang yang nongkrong di tempat-tempat mewah sepanjang tahun. Meski 30 miliar itu banyak, bukan berarti dia belum pernah melihatnya. Tentu saja, ini hanya untuk membodohi orang lain. Hanya membutuhkan 1 miliar untuk bertahan hidup. Meskipun bisnis bahan obat bulan lalu sangat bagus, dengan penjualan lebih dari 50 miliar, itu adalah penjualan beberapa keluarga besar di Jiangsu. Dia adalah agen umum dari keluarga Jiang, keluarga Sangguan dan keluarga Bai. Dia mengambil bahan obat dari Gu Chen dengan harga terendah, dan kemudian menjualnya ke agen tingkat berikutnya dengan harga lebih tinggi. Harga dinaikkan sedikit di setiap level, sehingga harga awal menjadi rendah, dan setiap level agen menaikkan harga sedikit dalam kisaran tersebut, dan setiap orang menghasilkan uang. Berbeda dengan yang harga awalnya tinggi, agen di bawah tidak mampu membayar harga dan tidak mampu membeli barang, mereka harus mematok harga sedikit lebih tinggi untuk mendapat untung, jangan membelinya. Jadi jangan lihat volume penjualan bulan lalu yang 50 miliar, belum termasuk uang yang diberikan kepada keluarga Ye, ada juga biaya bahan obat, uang transportasi, uang perawatan, dan uang setelah dibagi ke beberapa keluarga besar. Jiangsu. Saat ini, Gu Chen hanya memiliki 800 juta di tangan. Selama periode ini, sejumlah uang dikumpulkan satu demi satu, hampir tidak menghasilkan 1 miliar. Lagi pula, baru 1 bulan sejak dia mulai berbisnis, dan dia bisa mendapatkan 1 miliar sebulan, yang sudah diharapkan Gu Chen. Ketika saluran dibuka di seluruh provinsi, penjualan akan mencapai 200 miliar sebulan, dan Gu Chen akan dapat menghasilkan keuntungan minimal 10 miliar sebulan. Tapi saat ini, dia hampir tidak bisa mengumpulkan 1 miliar, dan sekarang Shen Lang sudah menawar 1 miliar. Dia tidak punya uang untuk melanjutkan. Aku harus ke toilet. Gu Chen berdiri dan berkata dengan lembut. Semua orang yang hadir menghela nafas. Itu karena ketakutan, jadi dia lari. Hei! Tuan Gu, mau kemana? Tuan Tian panik dan berseru. Gu Chen melambaikan tangannya, saya pergi ke toilet, kembali dan lanjutkan. Ini. Shen Lang perlahan berdiri dan melihat ke barisan belakang, apa ini? Apakah kamu melarikan diri dari pertempuran? Atau kamu bilang kamu tidak punya uang untuk keluar? Apakah kamu mencari seseorang untuk meminjam uang? Haha, kamu sedang mencari orang di Provinsi Barat Daya. Aku hanya berharap orang ini bisa bertahan di tempat kejadian. Lalu Gu Chen perlahan menyalakan sebatang rokok, pembawa acara. Saya ingat untuk meninggalkan tempat kejadian selama 3 menit, meskipun itu abstain secara sukarela, kan? Ya. Pembawa acara di atas panggung sedikit mengangguk. Kalau begitu aku akan keluar selama 3 menit. 3 menit ini berlalu sangat cepat bagi orang biasa, tetapi bagi keluarga Tian dan yang lainnya, setiap detik dari 3 menit ini adalah siksaan. Semua orang semakin banyak berbicara, dan aula menjadi berisik. Cek, lihat. Rahasianya sudah terungkap. Menurutku anak itu mungkin kabur. Mungkin dia merasa terlalu malu. Mungkin dia keluar begitu saja dan kabur dari klub. Aku tahu akan memalukan untuk tetap tinggal, jadi sebaiknya aku tinggalkan kekacauan ini dan serahkan kekacauan ini pada keluarga lain dari Provinsi Barat Daya. Sial, dia terlalu pengecut. Kupikir dia agak tampan barusan. Provinsi Barat Daya akhirnya berdiri. Saya tidak menyangka dia akan menjadi seorang pengecut dan melarikan diri begitu saja ketika sesuatu terjadi. Tapi Tuan Shen, tahukah Anda berapa banyak uang yang dimiliki keluarga Shen? Mereka menduduki 2 provinsi Jiangnan dan memiliki aset senilai puluhan miliar. Seperti yang saya katakan sebelumnya, grup Gu ini adalah juga disebut grup triliunan, tetapi dibandingkan dengan keluarga Shen, ini seperti belalang yang mencoba mengalahkan kereta. Alasannya adalah grup Gu sebenarnya terdiri dari 26 pemegang saham. Jika dihitung seluruh properti dari 26 keluarga, diperkirakan memiliki aset triliunan agar terdengar bagus dan menyelamatkan muka, inilah yang selalu diklaim dunia luar bahwa grup Gu memiliki aset triliunan. Faktanya, tidak ada sama sekali. Ini adalah total kekayaan 26 keluarga, yang jumlahnya mencapai 1 triliun. Rata-rata keluarga hanya memiliki puluhan miliar. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa buruk keluarga Sikuan, mereka masih memiliki lebih dari 100 miliar untuk menempati sebagian besar grup.
Tapi keluarga Sen berbeda. Keluarga mereka sendiri memiliki aset lebih dari 1 triliun, dan ini telah diverifikasi secara resmi. Kekuatan keluarga Sen sangat dekat dengan keluarga Ye. Kesenjangan antara kedua keluarga tidak terlalu besar. Jika kedua keluarga bergabung, gabungan kekuatan dan kekuatan ekonomi mereka akan jauh melebihi keluarga Gu. Oleh karena itu, keluarga bangsawan yang diandalkan oleh keluarga Sen adalah keluarga Ye, mereka sangat berharap akan menikah. Dengan cara ini, mungkin keluarga Gu bisa diusir dan keluarga Sen bisa dibantu untuk bergabung dalam barisan keluarga bangsawan. 3 menit adalah waktu yang cukup untuk merokok. Sen Lang melemparkan puntung rokok ke asbak dan tersenyum ringan, lanjutkan. Pembawa acara juga melihat waktu dan kemudian keluar pintu, tetapi dia masih tidak melihat Gu Chen datang kembali. Dia tidak punya pilihan selain berteriak tak berdaya, lanjutkan. Tuan Sen, 1 miliar sekali. 1 miliar 2 kali. Seluruh tempat masih sunyi, tidak ada yang berani berbicara. Ye Dongqing juga memegang erat sandaran tangan kursi dengan kedua tangannya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Jika dia terus menawar, Sen Lang juga akan terus menaikkan harga sampai dia memenangkan Ganoderma api. Itu hanya akan membutuhkan lebih banyak uang. 1 miliar 3. Sebelum pembawa acara selesai berteriak, Tuan Tian mengangkat tanda itu dengan panik, 1 miliar 100 juta. Boom! Semua orang menoleh untuk melihatnya. Apakah kamu gila? Apakah orang tua itu bingung akhir-akhir ini? Ya. Sudah pada saat ini, mengapa kamu masih menaikkan harga? Anak itu telah menyelinap pergi, mungkinkah keluarga Tian masih ingin bertarung dengan keluarga Sen? Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Kali ini keluarga Tian tidak akan pernah terlindungi. Apakah kamu tidak mengerti? Anak itu baru saja meninggalkan kalian di sini, mengapa orang-orang ini belum menyadarinya? Sen Lang juga melirik ke arah Tuan Tian, matanya penuh cemoohan dan penghinaan. Dia berusia lebih dari 70 tahun, dan dia berani bertarung dengannya. Sen Lang terus menaikkan harga. Saat ini, di kamar mandi klub. Gu Chen sedang berbicara di telepon dengan Qiu Yue. Cepat carikan saya 5 miliar. Saya sangat membutuhkannya. Dia berkata dengan cemas sambil memegang ponselnya. Qiu Yue juga terlihat heran di ujung telepon yang lain, 5 miliar. Tuan Gu, lihat betapa berharganya saya dan jual saja saya. Aku tidak bercanda. Saya sedang dalam masalah sekarang dan saya sangat membutuhkan uang. Aku juga tidak bercanda denganmu. 5 miliar, di mana saya bisa mendapatkannya untuk Anda? Bahkan jika Anda menjual seluruh perusahaan dan klub Anda sekarang, Anda tidak akan bisa menjualnya seharga 5 miliar. Dan, kalaupun dijual, bagaimana bisa dikreditkan ke kartu Anda dalam waktu singkat? Anda tidak membutuhkan uang ini selama pelelangan, tetapi Anda memerlukan uang nyata untuk melunasi tagihan setelah pelelangan. Perusahaan Gu Chen, klub, dan Zhang Bao semuanya bertambah, bahkan jika mereka hampir tidak dapat mengumpulkan 150 juta. Saat itu, diperkirakan pelelangan akan segera selesai setelah kita mengambilnya. Jika kamu tidak punya uang, pergilah ke keluarga Jiang, keluarga Bai, atau keluarga Sangguan. Saya menelepon untuk meminta uang. Apakah Anda dapat mengatasinya atau tidak, itu urusan Anda dan saya tidak peduli. Gu Chen juga berkata dengan sedikit marah. Hanya ketika dia berbicara barulah dia menyadari bahwa dia mungkin telah mengatakan hal yang salah. Tidak peduli betapa cemasnya dia tidak bisa marah pada Qiu Yue. Bagaimanapun, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia pikir Qiu Yue mungkin marah, tapi Qiu Yue hanya berkata dengan ringan, saya tahu, paling lama 10 menit, 5 miliar akan dikreditkan ke kartu bank Anda. Jika lebih, Anda bisa mencari tahu sendiri. Sangat mencintaimu. Saya pasti akan memanjakan Anda ketika saya kembali. Pergilah ke neraka. Tidak peduli seberapa fasihnya Anda akan kehilangan 1 sen. Setelah menutup telepon, Gu Chen pergi ke wastafel dan mencuci wajahnya. Mungkin banyak pembaks yang bertanya karena sebelumnya dia punya kartu bank yang diberikan oleh kakek Long. Uang di dalamnya cukup untuk membuatnya kaya sebagai sebuah negara. Mengapa dia jarang menggunakan uang di dalamnya? Jika Gu Chen mengeluarkan uangnya, dia dapat dengan mudah menciptakan keluarga yang dapat menyaingi keluarga kaya dan bangsawan. Meskipun dia tidak akan dimarahi karena menggunakan uang dari gurunya, tapi bagaimanapun juga, uang itu bukanlah miliknya. Sama seperti Anda yang jelas-jelas jenius, dan seseorang memberi Anda seluruh lembar jawaban selama ujian, apakah Anda benar-benar bersedia menyalinnya? Dia melihat dirinya di cermin dan mengeluarkan kartu bank yang diberikan oleh kakek Jiang dan kakek Long dari dompetnya. Uang di kartu itu cukup untuk membeli seluruh keluarga Sen. Tapi Gu Chen tersenyum dan memasukkan kartu bank itu ke dompetnya. Kecuali jika harus menggunakannya, biasanya dia tidak akan menggunakan uang yang ada di kartu bank, karena setiap kali menggunakannya, gurunya akan menerima SMS dari bank.
Dia tidak ingin hidup di bawah perlindungan beberapa guru selamanya, dia berencana untuk menangani masalah ini sendiri. Setelah mencuci muka, dia berbalik dan terus berjalan ke aula. Di aula. 3 miliar 200 juta. Tuan Tian mengangkat tanda itu dengan tangan gemetar dan berkata dengan lembut. Dari harga murah 80 juta, langsung terjual hingga lebih dari 3 miliar. Seluruh tempat begitu sepi hingga terdengar suara pin jatuh. Keheningan seperti itu sungguh menakutkan. Segala sesuatunya masih dilelang di sini. Ini jelas merupakan pertarungan terus-menerus antara dua kekuatan. Bahkan Ye Dongqing yang duduk di samping mau tidak mau menutup mulutnya sedikit, ya Tuhan, apakah kamu gila? Benda itu sama sekali tidak bernilai uang banyak, jangan menawar. Ini bukan lagi komoditas. Ini masalah wajah bagi Provinsi Barat Daya. Kata Tuan Tian dengan sungguh-sungguh sambil memegang tongkatnya dengan kedua tangan. Shen Lang sedang duduk santai di sofa, dan seorang gadis kelinci datang ke sampingnya dengan secangkir kopi. Kopimu sudah sampai. Saat wanita itu sedang mengedarkan kopinya, kaki indahnya yang mengenakan Balenciaga masih tersenyum. Dia membelai Shen Lang. Dengan kecantikan di sisinya, pria mana yang tidak akan tergerak saat melihatnya. 3,5 miliar. Shen Lang perlahan mengangkat tanda itu dan berkata sambil terkekeh, Tuan, saya menyarankan Anda untuk menyerah. Anda telah membuat saya menghabiskan lebih dari 3 miliar, jadi sebelum saya marah, berhentilah sebagai sesegera mungkin. Miliaran ini mungkin tidak merugikan keluarga Shen, tetapi bagi keluarga Tian, mungkin akan sangat merugikan untuk sementara waktu. Jangan lihat keluarga-keluarga kaya yang bilang mereka keluarga kaya ratusan miliar, padahal, dari mana datangnya ratusan miliar itu? Biasanya harga jual semua perusahaan, properti atas nama mereka dijual, tanah dijual, dan uang di bank jika emas dijual, semua uang akan hilang dan Anda bisa mendapatkan 100 miliar. Namun jika kita memang ingin mempertahankan perusahaan di satu sisi, dan berbisnis di sisi lain, dana miliaran yang masih bisa beredar relatif besar. Contoh paling sederhana, grup Junli milik Ling Meixue juga memiliki gelar grup puluhan miliar di Jiangsu, tetapi ini adalah nilai pasar perusahaan, bukan miliknya. Setelah go public, di perusahaan, dia tidak lagi mempunyai keputusan akhir sendirian. Dan dia tidak bisa menjualnya dengan mudah meskipun dia menginginkannya. Untuk grup 10 miliar, likuiditas Ling Meixue mungkin hanya sekitar 1 miliar. Lagi pula, proyek Chengqi sangat besar, mengatakan dia bisa menghabiskan 1 miliar sekaligus dianggap terlalu tinggi. Inilah sebabnya Gu Chen tidak meminta bantuannya. Diperkirakan uang di tangannya sendiri hanya cukup untuk menjaga pengeluaran perusahaan. Sekarang telah dilelang lebih dari 3 miliar yuan. Meskipun keluarga Tian masih dapat menanggungnya, melihat keluarga Shen seperti ini, mereka tidak akan melepaskannya begitu saja. Di sisi lain, Gu Chen telah pergi setidaknya 10 menit dan belum kembali. Mungkinkah dia benar-benar melarikan diri saat orang lain bercanda? Jika itu masalahnya, apa gunanya berada di sini hari itu? Saya. Tuan Tian dengan ragu-ragu mengangkat tanda itu. Saat ini, sebuah suara datang dari pintu belakang aula. Alipay tiba. 5 miliar yuan. Semua orang berbalik dan melihat Gu Chen berjalan masuk dengan santai. Saya ke toilet, harga naik lebih dari 3 miliar. Gu Chen meletakkan tangannya di punggungnya dan tersenyum ringan. Begitu dia melihatnya kembali, Tuan Tian berbalik dan menatapnya dengan penuh semangat. Apakah Anda melihat itu? Tuan muda Gu tidak pergi sama sekali. Semua orang berpikir itu adalah jebakan. Dia melarikan diri, tapi tak disangka, mereka yang pernah mengejeknya sebelumnya tidak bisa berkata-kata dan tidak berani berkata apa-apa. Siapa sangka dia berani kembali? Nak, kamu tidak berpikir kamu bisa kembali dan terus merampokku setelah kamu keluar dan mendapatkan 5 miliar, kan? Shen Lang menatapnya dan mencibir. Gu Chen merentangkan tangannya dan berkata, cobalah. Bagaimanapun, saya hanya punya 5 miliar ini, Tuan Shen, mengapa Anda tidak memberikannya kepada saya? Hehehe. Ada sedikit penghinaan dalam ejekannya. Sepertinya dia memarahi Gu Chen karena bodoh. Aku menghabiskan begitu banyak uang untuk bermain denganmu, jadi mengapa repot-repot memberikannya padamu? 3 miliar 800 juta. Gu Chen berdiri di pintu aula, mengangkat tanda itu dan terkekeh. Shen Lang juga berdiri dari tempat duduknya, 5 miliar. Saya hanya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan untuk bertarung dengan saya setelah Anda menghabiskan semua uang Anda. Apakah melon dan kurma bengkok dari Provinsi Barat Daya Anda ini layak untuk bersaing dengan keluarga Shen saya? Benar. Andalkan saja melon bengkok dan kurma pecah-pecah di Provinsi Barat Daya ini. Gu Chen melangkah masuk, tapi yang tidak disangka semua orang adalah, ada begitu banyak orang yang mengikutinya. Tuan Guqi yang ada di sini. Seseorang berseru dalam kegelapan. Semua orang di aula melihat ke arah serempak.
Tidak hanya Gu Qiye, tetapi juga selusin pemegang saham yang mengikuti, termasuk keluarga Zheng. Adegan ini bisa dikatakan sangat mengesankan. Ini tidak lebih daripada keluarga kaya. Semua orang tercengang. Gu Chen sebenarnya mengerahkan 26 pemegang saham grup Gu di Provinsi Barat Daya untuk hadir. Tak perlu dikatakan lagi, jika 26 pemegang saham ini bersatu, mereka akan mampu melawan keluarga kaya. Meskipun tidak dikatakan bahwa mereka dapat mengalahkan keluarga Shen, jika keluarga Shen ingin mengalahkan keluarga Gu dalam satu gerakan, grup Gu tidak semudah itu. Bagaimanapun, keluarga Shen hanyalah satu keluarga, dan semua kekuatan di provinsi ini telah datang. Bagaimana? Apakah aku cukup memenuhi syarat untuk bermain denganmu? Gu Chen memegang tangannya dan mencibir. Orang-orang yang berada di barisan sebelah dia langsung berdiri dan menawarkan tempat duduknya kepada rombongan dari Provinsi Barat Daya, namun setelah semua orang duduk di tempat duduknya, mereka semua berdiri dan tidak duduk. Duduk. Baru setelah Gu Chen memberi perintah, selusin pemegang saham, termasuk Gu Qiye, duduk satu demi satu. Lihat. Apa itu gaya? Apa itu profil tinggi? Apa itu kekuatan? Shen Lang tercengang. Dia tidak menyangka bahkan Tuan Gu Qi akan datang. Tuan Qi, masalah ini sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Dia menoleh dan menatap Tuan Gu Qi, yang duduk di kursi belakang, dan berkata dengan suara yang dalam. Gu Qiye memegang tangannya dan tersenyum ringan, Tuan Muda Gu berasal dari Provinsi Barat Daya saya. Tidak peduli apa yang dia lakukan hari ini, dia mencari seseorang dan saya pasti akan membantunya. Oke. Bagus sekali. Saya kira begitu. Lihat betapa kuatnya dirimu. 5.500.000.000. Gu Qiye berkata dengan dingin sambil duduk. Semua orang di samping sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seluruh provinsi menentang keluarga Shen, dan itu untuk seorang pria muda. Gila. Ini benar-benar gila. Lebih dari 5 miliar, hanya untuk hal ini. Apakah semua orang kaya begitu gila? Kamu tahu, pada saat ini, menurutmu sudah waktunya untuk bertarung. Apalah arti Ganoderma api itu? Ini tentang menyelamatkan muka. Provinsi Barat Daya ingin bangkit kembali. Saya tidak menyangka Provinsi Barat Daya ini menjadi begitu tangguh dalam beberapa bulan. Gu Qi beberapa waktu lalu, dia sangat hormat dan membungkuk kepada semua orang. Saya tidak menyangka dia begitu tangguh hari ini. Shen Lang juga menyipitkan matanya dan menatap Gu Qiye. Orang tua ini biasanya dengan hormat memanggil Tuan Shen ketika dia melihatnya sebelumnya. Dia bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan sekarang dia berani menghadapi dirinya sendiri. Sejak Gu Chen muncul, keluarga di Provinsi Barat Daya ini tampaknya jauh lebih tangguh dari sebelumnya. 6 miliar. Shen Lang mengangkat tanda itu dan berkata dengan suara yang dalam. Gu Qiye bahkan tidak berkedip, dan langsung berkata, 6,5 miliar. 7 miliar. Sis. Harganya ternyata sangat tinggi telah melonjak menjadi 7 hingga 8 miliar, dan setiap kenaikan harga dalam satuan 500 juta. Saya khawatir saya belum pernah menemui pemandangan seperti ini beberapa kali di kerajaan Xia. Ganoderma api memang berharga, tapi paling tinggi masih bisa dibeli sekitar 1 sampai 2 miliar. Kalau harganya melebihi harga tersebut, berarti sudah melebihi nilainya sendiri. Seluruh tempat itu begitu sunyi sehingga Anda bisa mendengar detak jantung Anda. 9,5 miliar. Gu Qiye berkata dengan suara yang dalam, memegang tongkat dengan kedua tangannya. Tangannya sudah berkeringat, dan dia sangat gugup. Jika Anda terus menambahkan ini, itu akan menjadi jurang maut. Kuncinya adalah melihat siapapun yang tidak bisa bertahan lebih dulu akan kalah. Bagaimanapun, Shen Lang paling mampu memobilisasi 3 miliar. Bahkan jika itu adalah aset keluarga Shen yang triliunan, aset lebih dari 10 miliar harus ditandatangani oleh kepala keluarga. Triliunan aset keluarga bukan milik Shen Lang, tetapi milik seluruh keluarga Shen. Dia tidak punya hak untuk mentransfernya. Sekarang harganya telah ditingkatkan menjadi 8 atau 9 miliar, yang sudah melampaui anggarannya. Tuan Tian duduk di sebelahnya dan memandang Tuan Gu Qi, yang duduk di belakangnya, dan menghela nafas pelan. Tuan Qi benar-benar berusaha sekuat tenaga kali ini. Sepertinya dia tidak akan menyerah sampai dia mendapatkan Ganoderma api ini. Kepala keluarga Chen juga berbisik dari samping, ya Tuhan, saya membeli itu seharga hampir 10 miliar. Sayang sekali. 10 miliar? Grup tersebut harus mendapatkan penghasilan 3 atau 4 tahun untuk pulih. Kamu tidak mengerti. Yang hilang di sini adalah uang, tapi yang didapat adalah reputasi. Barisan depan. Telapak tangan Shen Lang juga berkeringat. Asisten cantik di sebelahnya juga berbisik, Tuan Muda Shen, jika kita naik lebih tinggi lagi, kita hampir akan melampaui batas kita. Saya tidak peduli. Pergi dan cari bank untuk menguangkan 10 miliar lagi untuk saya. Saya harus mendapatkan Ganoderma api ini hari ini.
Shen Lang mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Otoritas yang dia miliki dalam keluarga sebenarnya adalah 10 miliar. Jika melebihi jumlah ini, Shen Lang tidak bisa mengeluarkannya sama sekali. Tuan Shen harus menandatanganinya sebelum uang dapat dikeluarkan dari rekening keluarga Shen. Tuan, hentikan. Hal ini jauh melampaui harganya. Asisten wanita di sebelahnya berbisik. Meskipun Ganoderma api kecil terbuat dari emas, bahkan harganya tidak akan mencapai 10 miliar. Dan hanya ada yang ini. Anda ingin memberikannya kepada keluarga Ye, kalau keluarga Ye tidak membutuhkannya, apa gunanya buat keluarga Shen? Tidak ada gunanya sama sekali. Kalau dijual, mungkin harganya hanya 100 juta. Shen Lang memandangnya dan berkata dengan suara yang dalam, saya menggunakan uang keluarga Shen, bukan uang Anda. Mengingat Gu Chen memberitahunya sebelumnya bahwa dia akan tinggal bersamanya sampai akhir hari ini, Shen Lang dipenuhi amarah. 10 miliar. Shen Lang mengangkat tandanya dan berteriak, terlepas dari keberatan asisten di sebelahnya. Pembawa acara di atas panggung menyeka keringat dingin dari dahinya. Dia belum pernah melihat pelelangan seperti itu sebelumnya. Tuan Shen telah menawarkan 10 miliar, tolong. Akankah Guru Qi melanjutkan? Pembawa acara memandang ke arah penonton dan bertanya dengan lembut. Mereka yang mampu menyediakan likuiditas 10 miliar umumnya memiliki total aset lebih dari 500 miliar. Kini grup Gu telah menawar 9,5 miliar, yang juga membuktikan fakta bahwa sebelumnya dikenal sebagai grup triliun dolar. Sekalipun triliunan ini bukan milik Tuan Gu Qi, itu milik grup Gu. 26 pemegang saham yang hadir hari ini seperti belalang yang dipelintir menjadi tali. Selama Tuan Gu Qi ingin bergabung, mereka hanya dapat memberikan dukungan penuh. Kita semua telah mencapai titik ini. Orang-orang berjuang untuk mendapatkan satu batang dupa. Mereka telah bekerja keras untuk sampai ke sini. Rasanya sayang untuk menyerah. Tuan Qi, tolong tambahkan lagi. Seorang pria parubaya berkacamata berkata dengan suara yang dalam di sebelahnya, saya pikir Tuan Shen tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tidak peduli seberapa ramai kelompok kita yang berjumlah lebih dari 10 miliar, kita masih punya sesuatu. Ya. Setelah semua kerja keras, Tuan Shen hampir tidak mampu melawan. Jika Tuan Qi ketakutan saat ini, semuanya akan sia-sia. Terlihat secara internal kali ini terdapat konsistensi yang jarang terjadi. Gu Qie meletakkan tangannya di atas kakinya dan menghela nafas tak berdaya, aku menyerah. Hah. Semua orang yang hadir membuat suara terkejut. Menyerah. Sekarang telah ditingkatkan menjadi 10 miliar. Bahkan jika ada tambahan 3 miliar, Shen Lang mungkin tidak bisa tenang. Apakah aku tidak salah mendengar, kan? Tuan Qi tidak menginginkannya lagi. Itu adalah omong kosong, aku pikir ada sesuatu yang lebih menarik. Hal ini bukan hanya untuk kesenangan Anda sendiri. Sudah rugi jika Anda membayar 500 juta, tapi sekarang harganya sudah lebih dari 10 miliar. Orang-orang di grup Gu juga cemas ketika mereka mendengar bahwa Gu Qie telah menyerah. Tuan Qi, kita telah mencapai momen kritis ini dan Anda menyerah. Tuan Tian bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Orang lain juga tampak bingung. Seharusnya tidak demikian. Sudah mencapai titik ini. Bukankah menyerah sekarang berarti sebuah kegagalan? Tepat ketika semua orang menyalahkan Tuan Gu Qi, Gu Chen duduk di tengah dan berkata dengan tenang, saya memintanya untuk menyerah. Apa? Tuan Gu, Anda? Semua orang juga memperlihatkan wajah mereka kebingungan. 10 miliar, barang ini sama sekali tidak sebanding dengan harganya. Gu Chen juga menghela nafas tak berdaya, saya tidak bisa membawa seluruh grup Gu ke dalam jurang karena urusan saya sendiri. Menghabiskan 10 miliar untuk membeli barang ini. Sekalipun hanya satu Ganoderma api yang diberikan kepada keluarga Ye untuk penelitian, bukankah penelitiannya akan gagal? Dia hampir membuat diri dia dan seluruh provinsi Barat Daya terjerumus ke dalam kemarahan. Tapi, kita melupakan saja. Tuan Gu, pernikahan keluarga Ye dan keluarga Shen akan berdampak besar padamu. Saya tidak tahu siapa agen umum selatan ketika saatnya tiba. Tentu saja, sudah terlambat untuk mengatakan apapun saat ini. Bahkan Gu Chen dan Gu Qie menyerah pada saat yang sama, dan mustahil bagi siapapun di Provinsi Barat Daya untuk mengambil spanduk perang ini. Oke. Sekarang yang harus saya lakukan adalah memberi selamat kepada Tuan Shen karena telah membeli Ganoderma api yang berharga ini dengan harga 10 miliar. Pembawa acara berdiri di atas panggung dan berkata dengan lembut melalui mikrofon. Segera, Shen Lang naik ke panggung dan mengambil Ganoderma api lucidum di tangannya. Bahan obat ditempatkan di dalam kotak yang indah. Sejujurnya, ketika dia melihat benda ini, dia tidak menganggapnya terlalu istimewa atau menakjubkan. Apa bedanya dengan Ganoderma lucidum biasa? Tapi bahan obat Ganoderma lucidum lainnya harganya hanya beberapa ratus ribu, dan yang lebih bagus harganya lebih dari 1 juta.
Harga awalnya 80 juta, dan sekarang dibeli seharga 10 miliar. Hati Shen Lang berdarah sekarang, tapi tidak masalah. Jika dia tidak mendapatkan benda ini, dia benar-benar tidak bisa menelan nafas ini di dalam hatinya. Di satu sisi, dia berencana menggunakan ini untuk memperlancar hubungan dengan keluarga Ye, dan di sisi lain, dia ingin memberi pelajaran kepada orang-orang di kota Sichuan. Biarkan mereka tahu bahwa upaya sekecil apapun tidak layak untuk melawan orang kaya. Sekarang tolong beri tepuk tangan meriah untuk memberi selamat kepada Tuan Shen. Kata pembawa acara sambil tertawa kecil sambil memegang mikrofon. Penonton memberikan tepuk tangan meriah. Di luar panggung, Tuan Tian sering menghela nafas, hei ya. Bagaimanapun juga, kita masih kalah. Saya telah mencoba yang terbaik. Saya dapat menggunakan uang ini untuk mencari 10 miliar di tempat lain. Tidak perlu bertengkar dengannya di sini. Gu Chen tersenyum ringan. Jika Anda punya 10 miliar, Anda bisa menggunakan 5 miliar untuk mencari ke seluruh dunia. Itulah yang saya katakan, tapi... Hei, saya tidak mau Anda menyerah. Tuan Tian juga berkata tanpa daya. Orang tua ini berusia lebih dari 70 tahun, dan dia sangat temperamental sekarang. Bagi Gu Chen, dia dan Shen Lang sebenarnya mulai menawar Ganoderma api. Namun di saat-saat terakhir, Gu Chen justru menyerah, namun jika Anda tenang dan memikirkannya baik-baik, benda ini tidak sepadan dengan uang yang dikeluarkan dengan berdarah dan Anda akan merasa kehilangan uang. Tuan Muda Shen, Anda akhirnya menjadi pemenang utama. Apakah ada yang ingin Anda katakan? Pembawa acara memandangnya dengan mikrofon dan berkata dengan lembut. Dan menyerahkan mikrofon kepadanya. Shen Lang mengambil mikrofon dan mengalihkan pandangannya, melihat ke arah baris ke-6. Tidak ada yang tahu apakah dia sedang melihat Ye Dongqing atau Gu Chen, yang membuat kedua orang ini duduk bersama. Semua orang di dunia tahu bahwa saya, Shen Lang, menyukai Nona Ye. Selama itu adalah sesuatu yang dia inginkan, saya akan tetap membelikannya untuknya meskipun harganya 100 miliar, apalagi 10 miliar. Matanya tertuju pada Gu Chen dan dia mencibir, selain itu, saya ingin mengatakan satu hal lagi. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda ada dalam daftar, Anda dapat terbang ke langit hanya karena Anda ada dalam daftar. Sampah akan selalu menjadi sampah. Upaya gabungan dari satu provinsi, bahkan Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu untuk keluarga Shen kami. Apa yang kamu bicarakan? 26 pemegang saham grup Gu menjadi sangat marah saat itu juga. Keluarga Shen sangat kuat, tetapi saat ini tidak perlu menambahkan garam ke lukanya, kan? Kali ini, grup Gu telah diinjak-injak, dan keluarga-keluarga ini diejek sebagai orang yang tidak berharga. Meskipun 26 pemegang saham sangat marah sekarang, mereka tetap tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Shen Lang. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menggertakkan gigi menjadi beberapa bagian dan menelannya di perut saya. Gu Chen duduk di sana dan terus melihat ponselnya, seolah sedang menunggu kabar atau panggilan dari seseorang. Tuan Muda Gu. Kami semua telah diintimidasi sampai mati oleh keluarga Shen. Tolong katakan sesuatu. Kami semua mendengarkan Anda. Tuan Tian menoleh dan menatapnya dan berkata dengan penuh semangat. Pemegang saham lain di belakangnya juga ikut setuju. Ya, Tuan Gu, kami semua mendengarkan Anda. Saya sudah muak dengan kepengecutan ini. Apa hebatnya keluarga Shen? Grup Gu kami tidak mudah untuk diganggu. Kami semua mendengarkan apa yang Anda katakan, Tuan Gu. Sungguh menakjubkan berada di keluarga kaya. Bagaimana saya bisa mentolerirnya untuk waktu yang lama? Ye Dongqing, yang berdiri di sampingnya, juga penuh keraguan. Menurut karakter orang ini, dia seharusnya tidak bisa duduk diam dan tetap acuh tak acuh setelah diejek oleh orang lain. Ini bukan karakter orang ini. Siapa yang kamu tunggu? Ye Dongqing akhirnya menanyakan pertanyaannya. Gu Chen memejamkan mata dan menyandarkan kepalanya di kursi. Anda bisa mendengar suara sepatu hak tinggi menghantam lantai di luar pintu. Dia datang. Siapa yang datang? Dia datang. Dia. Saat itu, suara sepatu hak tinggi semakin dekat, hingga mereka mencapai pintu. Seorang gadis yang mengenakan jaket putih panjang, stoking sutra, dan sepasang sepatu hak tinggi muncul berjalan mendekat. Begitu dia masuk, dia segera memberi orang perasaan keabadian dan dunia lain, dengan sedikit sikap acuh tak acuh dan jijik di matanya. Dia juga satu-satunya wanita di antara penonton yang bisa bersaing dengan Ye Dongqing dalam hal penampilan. Dia adalah Sangguan Ying. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda, ini adalah pemilik asli Ganoderma Api, Nona Sangguan. Dia juga menemukan Ganoderma Api ini setelah banyak kerja keras. Semua orang dengan hangat menyambutnya dengan tepuk tangan dan mengundangnya naik ke panggung untuk mengucapkan beberapa patah kata. Pembawa acara dengan lembut memegang mikrofon. Tersenyum. Penonton pun bertepuk tangan meriah. 10 miliar. Ini bahkan lebih beruntung daripada memenangkan lotre. Jika Gu Chen dan Shen Lang tidak mulai bertarung,
bagaimana Ganoderma api ini bisa dijual dengan harga segini. Dana 10 miliar cukup untuk merevitalisasi sebuah keluarga. Saat Shen Lang melihat Sang Guan Ying, matanya langsung lurus. Rumput. Jika bukan karena pernikahan keluarga, akan lebih mudah menemukan wanita cantik untuk dinikahi daripada mengejar Ye Dongqing. Semua orang yang hadir juga tercengang. Di antara 26 pemegang saham dari Provinsi Barat Daya, banyak dari mereka yang mengenal Sang Guan Ying. Misalnya, Zheng Batian. Tunggu. Dia. Bukankah dia putri saudara Yunlong? Dia melihat ke arah Sang Guan Ying di atas panggung dan berseru. Seorang pria berkacamata fokus di sebelahnya, dia bertanya dengan cemas, saudara Yunlong itu. Sang Guan Yunlong dari keluarga Sang Guan di Jiangsu. Zheng Batian berkata dengan penuh semangat. Hah. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba berteriak kaget. Mereka semua menoleh dan menatap Gu Chen. Di atas panggung. Sang Guan Ying mengambil mikrofon dan terkekeh, saya pikir Anda telah salah paham. Saya bukan pemilik asli Ganoderma api ini, saya hanya pekerja paruh waktu. Jika Anda benar-benar ingin pemilik asli naik ke panggung untuk mengucapkan beberapa patah kata, silakan undang bosku untuk datang ke panggung secara langsung. Oh, bos. Apakah bos Nona Sang Guan ada di sini? Tanya pembawa acara dengan curiga. Tentu saja. Dia dari Jiangsu, Tuan Gu. Tuan Gu Chen. Ganoderma api hanyalah bahan obat milik perusahaan kami. Sang Guan Ying mengambil mikrofon dan memandang Gu Chen yang duduk di tengah baris ke-6 dan tersenyum ringan. Pada saat ini, semua penonton tercengang. Bahkan tuan rumah pun tercengang. Banyak penonton yang belum bereaksi. Gu Chen sebenarnya adalah pemilik asli Ganoderma api ini. Sial, aku bahkan tidak berani menulis ini di novel, jadi kenapa dia sengaja mencuri barang ini dari Tuan Shen? Berita ini langsung meledak di hadapan penonton. Brengsek. Kemunduran. Setelah sekian lama mengantongi, akhirnya uang itu berpindah dari tangan kiri ke tangan kanan, dan semuanya ada di saku Gu Chen. Apa katamu? Ganoderma api ini miliknya. Lalu 10 miliar milikku. Untuk dia. Shen Lang meraung ke arah Sang Guan Ying dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Dia mengangguk sedikit, iya, sepertinya pikiran Tuan Shen masih sangat jernih, sangat jernih. Brengsek. Hilangkan 10.000 kata makian di sini. Faktanya, ada alasan mengapa Gu Chen tidak membiarkan Gu Qiye terus menambah uang. Di satu sisi memang karena harganya yang terlalu mahal. Kalau dibeli kembali seharga 10 miliar, Gu Chen memang enggan menggunakannya. Di sisi lain, dia tiba-tiba menerima pesan teks dari Sang Guan Ying. Dia hanya menyuruhnya untuk berhenti menawar, dan dia tidak mengatakan alasan apapun. Dia menduga Sang Guan Ying akan datang ke sini, tapi dia tidak menyangka akan muncul dalam bentuk ini. Tuan Shen, mohon jangan terlalu bersemangat, saya akan menunjukkan hal baik lainnya. Kata Sang Guan Ying dengan senyum jahat di bibirnya. Kabar baik. Saya sangat marah sekarang. Sebaiknya Anda memberitahu saya beberapa berita yang membuat saya bahagia. Kata Shen Lang dingin, seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Jangan khawatir, ini pasti kabar baik. Sang Guan Ying meletakkan ponselnya di bawah proyektor dan membuka foto. Ketika Ye Dongqing memperlihatkan foto ini, dia tidak bisa menahan amarahnya seketika. Ganoderma api. Banyak sekali Ganoderma api. Dalam foto tersebut, Anda dapat melihat area luas bahan obat berwarna merah menyala tumbuh di beberapa area. Keluarga Ye telah mencari dengan susah payah selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah menemukan Ganoderma api, tetapi ada area yang begitu luas di sini. Saya tahu Tuan Shen sedang mengejar Nona Ye. Satu Ganoderma api jelas tidak cukup. Jika Anda membutuhkannya, kami bisa menjualnya setidaknya 10. Saya akan memberi Anda harga bersahabat, 9 miliar untuk satu Ganoderma api. Sang Guan Ying berkata sambil tersenyum tipis. Jangan melihatnya tersenyum, tapi ada pisau tersembunyi di senyuman itu. Sepertinya dikatakan, jika kamu menindas pria saya akan membunuhmu. Dilihat dari fotonya, setidaknya ada 5 bidang tanah. Jika setiap petak tumbuh 100 Ganoderma api, maka ada 5 hingga 600 Ganoderma api. Dengan harga 10 miliar untuk sekuntum bunga, keluarga Shen akan bangkrut total dan tidak mampu membeli Ganoderma api dari sebidang tanah ini. Shen Lang juga mendengar artinya, dan tinjunya sudah terkepal erat. Alasan kenapa Ganoderma api bisa menjadi kunci pernikahan keluarga Ye adalah karena benda ini langka. Tapi sekarang, Gu Chen sebenarnya memiliki Ganoderma api lucidum di tangannya, jadi Ye Dongqing cukup membeli beberapa darinya, dan tidak perlu menikah dengan menukar barang ini. Dengan kata lain, pertarungan besar keluarga Shen hari ini. Bukankah semua pekerjaan mereka sia-sia? Ya ampun. Saya tidak menyangka Ganoderma api ini bisa dijual seharga 10 miliar. Tuan Shen, jika tidak, Anda bisa membeli ratusan Ganoderma api dari saya. Gu Chen juga memegang tangannya. Kamu.
Shen Lang mengepalkan tangannya dan tidak bisa berkata-kata. Gu Chen menutup mulutnya dan mencibir lagi, "Oh, saya lupa, ada ratusan Ganoderma api di sini. Keluarga Shen Anda akan bangkrut dan Anda mungkin tidak dapat membeli semuanya. Dan ini baru produksi massal pertama." Mendengar kata-kata Gu Chen, Ye Dongqing sangat bersemangat. Dengan kata lain, Ganoderma api ini bisa mencapai standar produksi massal dalam waktu dekat, atau dengan kata lain, Gu Chen sudah bisa memproduksinya secara massal. "Apa yang kamu lakukan padaku?" Shen Lang menunjuk ke arahnya dan meraung. "IQ-mu kurang bagus, kenapa kamu menyalahkanku? Lagi pula, bagaimana aku bisa dipanggil iblis kalau bicara soal pengusaha?" Gu Chen merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum bercanda. Saya ingat. Tiba-tiba, Shen Lang sepertinya telah memegang sedotan yang menyelamatkan nyawa. Ada peraturan dalam pelelangan, barang yang dilelang tidak boleh ditawar oleh pemilik asli barang ini. Lelang ini tidak dihitung. Mendengar ini, Gu Chen tidak hanya tidak merasa gugup, tapi juga menunjukkan senyuman jahat, ya. Anda benar, mereka yang memegang produk ini tidak diperbolehkan menawar dalam pelelangan. Tapi, ini bahan obat milik perusahaan. Apa hubungannya dengan saya? Periksa perusahaan bahan obat di Jiangsu dan bahan obat keluarga Ye. Siapa yang menandatangani secara sah? Perusahaan bahan obat Xingsheng, dia langsung itu ditransfer ke nama Chen Yue. Terus terang, Gu Chen hanyalah bos dengan janji kosong. Dia hanya punya hak untuk campur tangan, tapi tidak punya hak untuk memutuskan. Tapi Chen Yue berinisiatif untuk mendengarkannya. Satu-satunya orang yang menandatangani nama perusahaan bahan obat Xingsheng adalah Chen Yue. Di semua industri, Gu Chen telah memilih semuanya untuk dirinya sendiri. Semua orang tahu bahwa Gu Chen menjalankan bisnis bahan obat panas di Jiangsu baru-baru ini, tetapi semua perusahaan dan industri di bawahnya sebenarnya dimiliki oleh orang lain. Dia tampak seperti orang transparan yang melayang di antara mereka. Dia ada di mana-mana, tetapi semuanya ada hubungannya dengan dia, dan dialah yang memiliki keputusan akhir dalam bisnis ini. Seperti Kaisar Wanli yang sudah 30 tahun tidak berada di istana, tetapi dapat mengendalikan semua urusan istana. Ini adalah poin yang paling penting. Anda pikir dia tidak mengurus semuanya, tapi semuanya seperti yang dia harapkan. Asisten cantik Shen Lang juga dengan cepat memeriksa orang yang menandatangani kontrak perusahaan bahan obat Xingsheng. Tuan, badan hukum perusahaan itu sebenarnya bukan dia, tapi seorang wanita bernama Chen Yue. Kamu. Nafas Shen Lang menjadi semakin cepat, dan sepertinya dia benar-benar marah. Kamu bajingan, kamu berencana melawanku. Berencana melawanmu. Apakah kamu layak? Kata Gu Chen menggenggam tangannya dan mencibir, dengan ikmu, sayang sekali jika aku menganggapmu sebagai lawanku. Kembalilah dan minta kakekmu bertarung denganku. Keluarga Shen telah terhanyut dalam beberapa tahun terakhir. Saatnya untuk memberikan pukulan yang bagus. Ingat, Provinsi Barat Daya akan selalu menjadi sesuatu yang Anda tidak boleh singgung. Satu kata. Gila. Dia jelas hanya sosok yang kurang dikenal di Jiangsu, tapi dia memiliki momentum untuk meremehkan semua orang dan menghancurkan keluarga Shen. Keluarga Shen yang terkenal dan berkuasa, di matanya, hanyalah sebagian dari pakaian. Itu hanya debu yang hilang dengan menjentikkan jari. Artinya jika aku ingin menyingkirkanmu, aku hanya perlu menggunakan tanganku. Kamu sombong sekali sampai ingin bertanya pada lelaki tua Shen keluarga untuk datang dan bertarung dengannya. Karakter seperti ini bukanlah sesuatu yang tidak dimiliki Gu Qiye, bahkan di ibu kota kekaisaran. Keluarga Gu tidak berani memanggil keluarga Shen dengan begitu berani. Apakah ini menyatakan perang terhadap keluarga Shen? Shen Lang menutupi kepalanya dan meraung. Haha. Gu Chen perlahan berdiri dan mencibir, deklarasi perang. Langit cerah dan hujan sudah berhenti. Apakah menurut Anda keluarga Shen layak kembali? Kembalilah dan beritahu kakekmu bahwa jika kamu ingin menyelesaikan masalah, datanglah ke Jiangsu dan aku akan menyelesaikannya secara perlahan dengannya. Dia melambaikan tangannya, ayo pergi. Puff. Setelah mendengar kata-kata Gu Chen, Shen Lang memuntahkan seteguk darah. Tuan Muda Shen. Tuan Muda Shen. Semua orang bergegas maju. Shen Lang jatuh ke lantai dan menatap Gu Chen dengan tatapan mati, tunggu saja aku. Saya pasti akan membalas penghinaan hari ini. Cek-cek, Tuan Shen harus memulihkan diri dulu. Berhentilah bermain-main dengan wanita jika kamu tidak melakukan apa-apa. Tulang-tulang di tubuhmu akan berlubang. Gu Chen menggelengkan kepalanya dengan bercanda dan berkata, keluarga kaya tidak dapat digoyahkan. Saya buktikan hari ini, itu saja. Hahaha. Kemudian hanya tawa hangat dari grup Gu yang terdengar, dan sekelompok orang secara bertahap menghilang di pintu masuk aula. Bersambung.